Hai guys, welcome home. Udah lama ya nggak ngedengar kata welcome home. Semoga dimanapun kita berada, kita tetap dalam lindungan tangan Tuhan. Dan sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita siapkan hati kita. Tinggi Tuhan untuk hari ini, kalau kami sudah tiba untuk dapat bersatu doa bersama, mari jamah hati kami untuk dapat menangkap apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Dan Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Aku akan memulai dengan sebuah cerita. Ada seorang fotografer dari New York yang hendak melakukan perjalanan ke China. Sama seperti kebanyakan orang ketika hendak pergi berlibur, kita akan disibukkan dengan yang namanya packing barang, memilah-milah barang mana aja sih yang bakal kita bawa. Dan karena dia seorang fotografer, tentunya dia gak bakalan lupa untuk bawa kameranya, karena dia akan mengambil gambar dengan kualitas terbaik yang tidak dapat dilakukan dengan handphone biasa. Tibalah dia di China, dan dia akan pergi ke suatu kota yang terkenal dengan keindahannya. Dan ketika dia sudah tiba dan hendak mengambil gambar, tiba-tiba dia kaget, loh kenapa ini kamera mati, kayak gitu. Dan akhirnya karena dia seorang fotografer dan dia merasa butuh untuk menggunakan kamera tersebut, dia mencari tempat servis yang dapat membenarkan kamera itu dengan cepat. Dia mencari, cari dan akhirnya mendapatkannya. Permasalahan pertama kelar. Tapi nggak sampai di situ. Ternyata dia mengalami permasalahan yang kedua, yaitu orang China itu jarang sekali bisa menggunakan bahasa asing. Dan tentunya dia dari New York juga nggak bisa bahasa China. Dia berpikir gimana ya caranya supaya si tukang servis ini tahu loh apa sih yang aku mau lakukan. Aku pengen ngelakuin keluh kesah apa sih gara-gara kamera ini. Dan karena keterbatasan bahasa, akhirnya si fotografer ini mencari cara. Dia buka Google Translate, dia ketik dalam bahasa Inggris dan ditranslate dalam bahasa China. Dan akhirnya permasalahannya itu kelar. Akhirnya si fotografer ini bisa berbicara tentang maksud dan tujuan dia ingin datang ke sana. Dan si tukang servis ini dapat tahu, oh ternyata si fotografer ini mengalami kerusakan pada kameranya dan dibutuhkan servis. Sometimes kita tuh juga bingung dalam melakukan komunikasi sama Tuhan. Hal ini relate banget, gimana cara kita untuk dapat berdoa, gimana cara kita untuk sharing perasaan kita ke Tuhan. Dan kalian tuh gak sendiri gitu loh. Di Roma 8 ayat 26-27 itu dibilang bahwa ada roh yang akan membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita nggak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, dan ternyata roh itu sendiri yang berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan segala keluh kesahnya. Dan di Roma 8 ayat 27 di situ Allah bilang kalau Allah tuh menyelidiki hati nurani dan mengetahui bahwa roh itu hendak berdoa untuk orang-orang yang kudus. Kadang kita tuh nggak perlu bingung tentang apa sih yang harus kita lakukan ketika kita hendak berdoa, karena ada roh di dalam diri kita yang akan membantu kita berdoa tentang maksud dan tujuan kita kepada Tuhan, asal kita clear di awal. Jadi nggak perlu menyiapkan kata-kata indah untuk dapat berdoa kepada Tuhan, tapi datang dengan kerendahan hati, datang dengan semua hal yang kita rasakan dan menjadi real di hadapan Tuhan. Bagaimana keren Roh Kudus itu di dalam diri kita yang ngebantu kita untuk bisa berkomunikasi sama Tuhan. Sama seperti fotografer dan juga si tukang servis tersebut, ketika tidak ada komunikasi yang baik di dalamnya, tidak akan ada yang namanya hasil yang baik. Sama seperti Tuhan dan kita, ketika kita tidak menjalani komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita akan bingung dengan segala maksud Tuhan, apa yang ingin Tuhan kita lakukan di dalam hidup kita. Begitupun kita akan selalu underestimate sama Tuhan, karena kita ngerasa Tuhan gak pernah dengerin kita. Pertanyaan kali ini adalah bukan aku bertanya apakah menurut kalian berkomunikasi dengan Tuhan itu penting atau tidak, tapi kalau memang komunikasi itu penting dalam hidup kalian, kalau kalian boleh rate dari 1 sampai 10 sekarang, kira-kira komunikasi ke kalian ke Tuhan itu ada di angka berapa sih? Dan apa yang menjadi kendala dalam hidup kalian untuk melakukan komunikasi kepada Tuhan? Semoga sharing kali ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan segala permasalahan kita dalam satu kali ini. Bye guys.